Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min wara'ihim muhit. Ya'tihil hadisu min qibali qalbihi yaqalu lahu irji' ila baitik. Halaman 264 terus yang kemarin. Ya'tihi, datang kepada seorang mukmin al-hadisu, bisikan min qibal qalbihi, dari arah kalbunya. Yuqalu, dibisikkan, dibilang lahu kepada itu seorang mukmin, irji', kembalilah kamu, ilai baitika, ke rumahmu. Ihfaz kanzaka, jagalah, peliharalah gudang kamu. Uktum nafsaka, dan sembunyikanlah nafsumu. Ij'alhu, jadikanlah nafsu itu, ka'annahu, seolah-olah ia, atau kana manaman, seolah-olah nafsu itu manaman, dalam keadaan tertidur. Kelanjutan dari yang kemarin, bahwa seorang mukmin yang betul-betul dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tawakalnya, juga dengan penuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia betul-betul mendapatkan martabat di sisi Allah, sehingga para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa takjub melihat seorang yang beriman itu, dan bercerita, dan pada bertanya para malaikat, man haza, kemarin siapakah orang itu? Di antara para malaikat tadi jawab, haza fulanun, ini si fulan al-mahbubu as-siddiqu wahidun min arba'in au min sab'atin au min salasatin lah. Ini adalah si fulan al-mahbub, yang dicintai, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siddiq, yang benar keimanannya itu, wahidun min arba'in, satu di antara 40 orang. Sehingga orang yang semacam itu dengan penuh keimanan yang tinggi dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana takdir Allah itu yuqallibuhu jatal yamin wa zata shimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan orang tadi, dia bergerak di mana mengikuti gerakan Allah, gerak ke kanan ataupun gerak ke kiri, semuanya bukan atas dasar keinginan dan kemauan serta menuruti hawa nafsunya, tetapi al-qadru, yaitu takdir Allah lah, qallibuhu, yang menggerakkannya, wa yulqamuhu, dan takdir Allah lah yang menyuapi kepada seorang yang beriman tadi itu. Wallahu min wara'ihim muhit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari belakang orang yang beriman itu, wahid, yang senantiasa menjaganya, memeliharanya, menguasainya. Yati, sehingga datang kepada seorang yang beriman itu al-hadisu, yang berbicara min qibal qalbihi, berbicara di dalam kalbunya.
yuqalu lahu, yang berbicara itu berkata kepada seorang yang beriman tadi, irji' ila baitika, kembalilah kamu ke rumah kamu. Ya. Jadi setelah seorang yang beriman itu betul-betul pada puncak keimanannya dan puncak keyakinannya kepada Allah, dan betul-betul tidak membutuhkan segala sesuatu apapun di dalam kehidupannya itu, kecuali dia hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berhubungan kepada suatu apapun kecuali dia itu hanya betul-betul berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap langkahnya, pemikirannya, ya, apalagi juga yang terbersit di dalam hatinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya apa? Ya, udah, kalau sudah pada begitu, ini termasuk orang yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang langka, ya, orang yang aneh. Makanya wahidun min arba'in, satu di antara 40 orang. Susah gitu ya, mencarinya yang begitu itu manusianya sangat sulit sekali. Seandainya ada 40 orang juga belum tentu ada, satu pun belum tentu ada yang seperti itu keyakinannya. Karena apa aja itu ada tahapannya ya, apapun ada tahapannya. Iman itu, iman adalah standar ya. Standarnya manusia itu adalah iman, artinya dia percaya kepada Allah dengan rukun iman yang ada, itu adalah standar seorang yang beriman. Nah, kemudian kita lihat lebih bawah, ada orang yang kurang beriman, ada orang yang tidak beriman. Ada yang tidak beriman, ada yang kurang beriman, dan standarnya adalah iman. Kalau ke atasnya lagi, ya, iman sebagai standarnya, kemudian imannya hebat, ya, imannya hebat, ini standar ke atasnya. Bahkan lebih hebat lagi imannya, itu standar yang kepada puncaknya, ya. Jadi kalau standarnya ada iman, kita lihat baik, ya, baik itu standarnya. Orang kalau dibilang baik itu standar itu, NSI, Standar Nasional Indonesia, gitu, ya. Nah, di bawah baik ada yang kurang baik dan ada yang tidak baik. Dari mana nih? Ya. Di atas standar baik, orang itu baik, orang itu lebih baik dan sangat baik. Ya, dari sangat baik. Di mana tuh? Ya, posisinya. Nah, beda dengan buruk. Kalau buruk standarnya adalah buruk, ke bawahnya, ya, lebih buruk lah, lebih buruk lagi. Gak ada ke atas dari buruk itu, ya, apa namanya? Buruknya mulai membaik, ya, buruknya mulai membaik, itu ya, penyakitnya mulai membaik. Nah, usah ngomongin kalau bahasa gitu, ya, itu standar iman. Tadi kalau pada puncaknya adalah sampai betul-betul dia itu meyakini, karena iman ada sebuah keyakinan, betul-betul dia meyakini segala sesuatunya itu tidak pernah, ya, lepas hatinya itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga apa? Sehingga di dalam hatinya itu ada yang berbisik, berbicara di dalam hatinya. Coba kan kita contoh begini, ya, lisan kita ambil contoh, karena sering terjadi pada diri kita. Lisan kita berbicara, di dalam hati ada pembicaraan lain, dan ada lagi yang paling dalam di dalam hati pembicaraan yang lain. TV di dalam TV, ya, TV di dalam TV ada TV lagi yang tadi itu. Padahal lisan bicara, tapi hati ini berbicara kepada yang lain, dan bagian dalam dari hati ada juga bicara kepada yang lain. Itu yang mana tuh? Ya, ngobrol-ngobrol, ada bicara yang lain itu, ya. Nah, ada lagi
Nah, ini dimaksudkan adalah seorang yang beriman tadi itu sampai Allah berikan anugerah orang atau makhluk ya, hamba Allah yang menggerakkan hatinya itu untuk selalu berbicara. Di dalam hatinya itu yang mengarahkannya. Ya, hatinya ngomong dah. Lisannya walaupun lisannya berbicara, hatinya tetap berbicara kepada yang lain. Nah, dia membisikkan yatil hadisu min qibali qalbihi. Ya, dibisikkan dalam hatinya itu. Nah, yaqalu lahu irji' ila baitika. Ya, yang bicara itu ya, dalam hati bilang tuh sama seorang yang beriman tadi, kembalilah kamu ila baitika, ya, ke rumahmu, ya, ke asal kamu, ke asal wujud kamu, kehidupan masyarakat kamu, berbaur di dalamnya. Setelah kamu itu tadi khulwat, mengasingkan diri hanya bersama Allah. Setelah itu keluar, nah, ya, kembali ke alam kamu, ke lingkungan kamu, yaitu kembali ke rumah kamu, itu tetap, ya, kembalinya adalah tetap kepada syariat. Sejauh manapun seseorang yang sudah berada di hakikat, wajib dia itu kembali kepada syariat. Ya. Kemarin berbeda dengan ya, di antara para nabi, mereka itu pun di samping mereka adalah mencapai kepada tingkat hakikat yang sempurna, tapi tetap mereka itu berada di dalam syariat. Ini ya. Jadi yang begitu yang perlu kita cari, ya, yang perlu kita cari yang begitu, ya. Ajaran yang mengajarkan kepada kita itu adalah yang pertama, manusia mengajarkan ilmu syariatnya, kemudian dia mengajarkan ilmu hakikat, dan kemudian seseorang tadi itu ya betul-betul mencari, berada di jalur hakikatnya, dan terus kembali lagi kepada rumahnya, yaitu kepada pergaulan hidup yang sesuai dengan syariat agama Allah. Nah, nggak bisa ya, jadi nggak bisa pada hakikat saja, tapi harus tetap kembali. Ihfazkan zakah, ya, peliharalah tuh gudang-gudang kamu, jaga gudang kamu, dada kamu itu jaga, ya, kita jaga. Kanzun itu modal utama seorang yang beriman, ya, modal yang paling besar seorang yang beriman adalah takwa. Jagalah kanzun kamu, gudang kamu, yaitu dada kamu, dengan takwa. Jaga dengan ketakwaan itu, pelihara, jaga. Jangan sampai lumer itu ketakwaan kita. Waktu nafsaka, dan sembunyikanlah nafsaka, nafsumu, sembunyikan. Lo kalau nafsu itu nggak disembunyikan, ya, nggak dimasukin ke dalam kamar, nggak dibelenggu, dia akan merusak kanzun kamu, yaitu merusak takwa kamu, merusak ketakwaan kamu kepada Allah. Nah, sembunyikan dia. Nah, ini udah bisa tuh ya. Ini orang yang sudah bisa, karena dengan latihannya tadi itu betul-betul dia menjadi seorang mahbub as-siddiq, ya, sampai pada puncaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudratnya yang menggerakkan dia itu kemana dia mau. Terserah Allah yang menggerakkannya. Makanya sampai ada orang-orang yang semacam itu, ya, dia itu melanglang buana. Sebenarnya pelanglang buana dia jalan kemana saja itu bukan atas dasar gerakan dan hawa nafsunya, tapi dia itu digerakkan oleh Allah. Dia digerakkan oleh Allah. Nah, ya, setelah itu pulang dia kembali ke rumahnya setelah sempurna dia itu. Pelihara. Jadi sembunyikan nafsu kamu itu. Ij'alhu, jadikanlah olehmu nafsu itu ka'annau kana manaman, seolah-olah
nafsu itu tertidur. Jadikanlah nafsu itu biar dia tidur tuh nafsu. Seolah-olah dia tidur, dia nggak tahu apa-apa orang tidur tuh. Ya, kita gimanain pun dia nggak tahu. Nah, itu mesti dijadikan begitu tuh nafsu kita itu ya, seperti dia seolah dia itu tidur, biarkan saja. Ya, jangan diusik. Jangan diusik nafsu itu karena lagi begitu diusik dia bangun, dia akan merusak ya apa modal kamu, yaitu ketakwaan kamu tadi itu kalau dia diusik. Nah, apa ini? Yasmu qalbuka wasirruka ilaihi. Dimana kemudian arahkan hati kamu dan batin kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arahkan kalbu kamu dan batin kamu, sir ya, atau kalbu yang paling dalam, ilahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arahkan. Uqud ya, uqud fi kitabil hukmi summa num fi kitabil ilmi. Duduklah kamu ya, fi kitabil hukmi, di dalam kitab syariat, di dalam ajaran agama. Duduk di situ udah ya, jangan pakai pindah. Dan kalau kita berdiri berarti sudah pindah, udah tenang di situ. Di akidah kamu ya, di agama kamu, di syariat Islam, udah diam di situ, duduk udah, nggak usah pergi, nggak usah berdiri. Kita nih kalau selesai sholat, kalau masih duduk ya, setelah salam masih enak tuh, masih enak tuh, masih ada bacaan-bacaan yang kita baca ya. Begitu kita berdiri, kita berangkat, hilang udah bacaan-bacaan itu udah hilang. Kita udah berhadapan dengan yang lain, berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan apa yang kita sukai ya, itu sudah hilang. Kalau masih tetap dia duduk, dia zikir terus ya, masih enak, masih berhubungan kepada Allah. Bangun dah diri, udah kayak di masjid, kalau Jumat atau kita hadir di masjid, begitu masih duduk di masjid masih aman, enak rasanya tuh, hati kita masih ya, banyak bacaan-bacaan, pahala masih dapat. Begitu keluar dari masjid, lain udah. Begitu ada di jalan, mata kita maksiat, lisan kita maksiat, yang pendengaran kita juga maksiat semua udah. Kalau kita keluar dari masjid begitu udah. Kadang-kadang manusia emang kagak betah di masjid. Ya, hari Jumat hujan pulang juga. Selesai Jumat ya. Enggak, itu tuh masya Allah ya. Iya, minta dijemput di bel, anaknya bawain payung. Ya, diem aja nggak kehujanan di masjid. Nggak betah banget kayaknya ya, bagaikan burung di dalam sangkar tuh ya, bagaikan burung di dalam sangkar. Kalau orang yang beriman bagaikan ikan di dalam air, betah di dalam masjid ya, anteng dia, nyaman. Nah, rata-rata kita bagaikan burung dalam sangkar ya, udah kelopokan aja, pergi mulu. Udah duduk di situ, kita hukum dalam kitab hukum ya, dalam syariat agama Allah, aman udah tuh ya, dalam kitab Al-Quran, dalam kitab hadis, ikuti. Suman lumpi kitabil ilmi, kemudian kamu ya diem, tidurlah kamu fi kitabil ilmi, di dalam rangka artinya tenanglah kamu dalam mengamalkan ilmu ya, kamu tenang dalam mengamalkan ilmu yang kamu ketahui. Ilmu harus diamalkan ya. Ilmu kalau diamalkan itu akan berbisik kepada kamu itu. Apabila dia tidak diamalkan, irtahala, dia akan pergi itu ilmu ya. Kalau kita amalin, dia akan berbisik di dalam hati itu. Jadi summa nufi kitabil ilmi ya, kemudian kamu tenang ya, di dalam mengamalkan ilmu hukum, ilmu Allah, yaitu ilmu syariat. Amalkan tuh ya. Ini kalau tidak diamalkan tadi nggak bakalan buah ya.
ya bakalan berbuah itu. Tidak ada hasilnya, tiada guna ilmu yang tidak diamalkan. Banyak tahu sedikit, walaupun sedikit ilmu kita amalkan itu. Apa yang kita tahu itu. Ya, terus menerus. Nggak perlu banyak, apalagi baik, apalagi banyak. Satu hari semalaman nih, ya, dia mengamalkan ilmu, dia baca umpamanya zikir la ilaha illallah 1000 setiap malam. Segitu aja udah. Ya, nggak perlu ditambahin. Bagus kalau ditambahin mah. Segitu. Tapi dia terus dia amalkan, dia tenang di dalam mengamalkan itu. Ya. Oh, sehari 1000, sebulan sudah 30.000, sebulan sudah 30.000, 2 bulan 60.000. Nah, itu 2 bulan 10 hari berarti sudah, ya, 2 bulan 7 hari 2 berapa? 70.000. Oh, ya, dapat dia itu buahnya, hasilnya ada. Nah, lama-kelamaan kalau diamalkan terus, bukan hanya bacaan yang dia baca nanti, Allah sendiri nanti yang akan menggerakkan pemahaman di dalam hatinya tentang la ilaha illallah, tentang zikir atau bacaan-bacaan yang ada, bacaan yang sering dia baca itu yang dia rutin. Ya, 1000 aja dah, nggak lama itu, ya, nggak lama 1000. Ya. Atau pagi dah, berubah lagi, bukan itu, tambahkan lagi umpama malam zikirnya 1000, pagi hari dia istighfarnya 300, dan baca sholawat Nabi dia baca 300, dan dia baca basmalah 300 setiap pagi. Enggak lama, enggak, ya, 5 aja udah 300. Sholawatnya 3, basmalahnya tambahkan. Amalkan, diem kamu di dalam rangka, ketenang kamu di dalam rangka fi kitabil ilmi, mengamalkan ilmu, ya, kitab ilmu, terus ya, akan bertambah di situ nanti. Mungkin kalau para asatiz, ya, dimaksudkan numpi kitabil ilmi, banyak tambah ilmu, belajarnya banyak, mutolaahnya banyak, membaca kitab-kitab ilmu. Ya, rajin tuh ya, kita para ulama-ulama kita tuh, para fuqaha, para hukama, baca kitab-kitabnya, akan menambah pengetahuan, ya, tentang ilmu-ilmunya Allah yang diajarkan oleh Rasulullah dan terus dibawa oleh para ulama-ulama kita, para ulama sampai akhir zaman. Nah, ketemu, nggak saling sikut udah nanti, ya, masalah ini ketemu di kitab itu, masalah orang ketemu di kitab itu. Jadi nggak saling cubit, nggak saling sikut, ya, nggak saling bertengkar, apa, udah tahu semua. Seperti dalam apa hikayat tuh, ya, ada orang buta, ya, ada 4 orang buta itu dituntun oleh orang yang melek, dikenalkan tentang gajah. Orang yang buta pertama, ya, dibawa, pegang tuh gajah. Begitu dia pegang buntut gajah, kata, oh, gajah kecil ya, gitu dia bilang, karena yang pegang buntut. Orang buta dia nggak tahu. Orang buta yang kedua dibawa lagi, saya pegang tuh gajah. Begitu dia pegang telinganya gajah, agak lebar dia, ya, kayak tampah. Gajah kayak tampah. Orang ketiga dibawa lagi, pegang lagi apa, kakinya gajah. Kita dipegang, oh, gajah begini, ya, kayak dandang, kayak tiang, ya, gajah tuh. Orang yang terakhir, yang keempat, diperkenalkan tentang gajah. Begitu dia pegang adalah belalai gajah. Oh, gajah seperti ini. Itu masing-masing berdebat, bagaimana menurut ente gajah? Oh, lebar. Kagak, kecil gajah tuh, ya. Oh, menurut saya kayak tiang, menurut saya panjang. Yang lihat tadi senyum saja dia, ya. Gajah bukan seperti itu, buta, itu. Ya, karena dia
Itu ya, kalau orang sama-sama udah ngelihat mah, udah ngelihat semua tentang gajah, dia tahu, diem. Apa yang terjadi di dunia ini, senyum saja dia. Ya, dia diem, dia senyum, nggak heran, nggak takjub, nggak aneh. Kenapa dunia sekarang orang belum kenal gajah yang sebenarnya? Tuh, ya tadi baru kenal gituan, udah pada ribut, pada kacau, pada memfitnah, ya, saling adu domba, ya, saling membenci, ya, menabur hasud dan lain sebagainya. Kenapa? Belum kenal gajah yang sebenarnya. Tuh, makanya numpi kitabil ilmi, pelajari itu kitab-kitab ulama supaya ketemu yang sebenarnya itu apa. Itu ya. Hatta tablugha wa yazula sobbaka, sampai kamu itu akil balik, ya, supaya kamu itu akil balik dan supaya hilang wa yazula, dan supaya hilang sobbaka, ya, supaya hilang apa? Kekanak-kanakan kamu. Tuh, ya. Pegang hukum-hukum, pelajari seluruh ilmu supaya kamu akil balik, kamu hidup dah tuh, ya, kamu ngerti kewajiban kamu, dan supaya hilang kekanak-kanakan kamu tadi dengan cara itu. Ya, masih anak-anak, masih bocah, ya, masih pada bocah mau berantem mulu. Ya, bocah gitu tuh, boleh salah sedikit berantem, tapi ntar berantem kagak beres-beres, ya. Nah ini jangan kecampur dah, ya, diem aja udah, itu kita doain aja. Jadi kalau para ulama kita yang kenal gajah mah, ya, senyum-senyum aja, diem aja, ya, bocah pada berantem. Itu ya, pada bertengkar mulu. Zul sobbaka, supaya hilang kekanak-kanakan kamu. Mana kekanakan kamu tadi itu? Ya, diantara kalau sudah balik, ya, dia sudah berakal, sudah sempurna akalnya, bahwa dia wajib menunaikan apa yang diperintahkan Allah dan tahu dia apa yang mesti dia perbuat, ya. Zul sobbaka, dan menjadi hilang kekanak-kanakannya. Dia bukan seperti anak-anak lagi, udah dia jadi dewasa, ya, keimanannya dewasa, ilmunya dewasa, tauhidnya dewasa, keyakinan kepada Allahnya dewasa udah, ya, bukan anak-anak lagi udah. Udah banyak waktu yang terbuang, ya, udah nggak banyak mainnya, nggak banyak bersendak guraunya, udah dalam rangka berhubungan kepada Allah, dan seluruh sikapnya itu udah bukan seperti anak-anak lagi. Hina izin, dalam kondisi semacam itu, yaksuka wa yud'imuka, yaksuka wa yud'imuka, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pakaian kepada kamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan makan kepada kamu. Udah, ya, kalau udah begitu, Allah yang akan memberikan martabat kepada kamu, Allah yang memberikan makan kepada kamu, gitu, yang menyuapi apa? Disuapi dengan ilmu, disuapi dengan hikmah, disuapi dengan kebijakan, disuapi dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, dengan keberkahan dari Allah. Itu ya ilmu. Allah memberikan makannya begitu. Ya, makanan yang datang dari Allah, kasih sayang Allah. Kalau ayam, anak ayam diberi makannya dengan makanan beras, pur, gabah, ya. Tapi kalau tadi Allah memberikan makanan kepada hambanya itu dengan penuh kasih sayang dari Allah. Lalu berikan pakaiannya, pakaian yang bermartabat di hadapan Allah. Ya, kalau orang yang rajin ibadahnya mah pakaiannya ganti mulu, ya, tak ada lagi tuh pakaiannya baru lagi, ada lagi baru lagi. Johirnya aja begitu, johirnya, ya, diganti lagi sama Allah, diganti lagi sama Allah, sehingga dari kepalanya sampai ujung kakinya dia nggak pernah beli,
Apa orang gak punya duit? Punya duit ya, datang sendiri ya, ada aja tuh yang ngiriminnya tuh gitu sihnya. Itu johiriahnya. Kalau batiniahnya tadi hubungan kepada Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah ya, rahmat Allah tuh, keberkahan yang Allah berikan. Allah berikan makan terus kepada hamba yang semacam itu ya. Kalau dia itu sudah hilang kekanak-kanakannya di dalam beragama. Turidu haza, ente pengen begitu ya. Turidu haza, ente makin pengen begitu kayak dia pengen. Wa anta, sedangkan kamu mumtaliun, dipenuhi tobaan dengan karakter yang buruk, wa hawa wa syahwatan, dan dihiasi dengan syahwat alias hawa nafsu. Pakai pengen begitu ente nggak bisa. Ya, suruh tidur dulu nafsu kamu. Itu tadi tuh tidur, suruh tidur. Bisa nggak nyuruh tidurnya? Nah itu pokoknya harus belajar terus, harus latihan terus ya, tawadu terus, mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama. Ikuti itu ajarannya ya, sampai hawa nafsu itu tertidur ya. Baru kamu bisa ya, seperti mereka, seperti seorang yang beriman, yang betul-betul ya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penuh sama hawa nafsu gimana? Hawa nafsu yang mana? Hawa nafsu yang buruk ya, tabiat yang nggak baik, kebiasaan kamu itu yang nggak baik, suka membuang-buang waktu ya, membuang-buang usia yang Allah berikan. Waktu yang kosong terbuang begitu banyak ya, yang manfaatnya sedikit sekali. Manfaat dunianya sedikit, manfaat akhiratnya juga sedikit. Nah itu yang membuat seseorang itu nggak bisa ke sana itu. Idza kunta ila sholati bi'ta wastaroita wa akalta wa syarabta wa nikah wa nakahta biqalbika biwaswasatika. Idza kunta ila sholati, apabila kamu mau mendirikan sholat, ini baru mau, bukan sedang ya. Kalau yakun tapi sholat berarti di dalam sholat ini, apabila kamu mau mendirikan sholat, menunaikan sholat, bikta, kamu udah pikirin jual beli kamu. Itu baru masih sholat aja udah mikirin jual beli. Ya, bisnisnya udah dipikir bikta wastoret, tinggalan ini. Untuk gitu tuh, wudunya aja juga ya, dalam wudu tuh ya, waduh, pikirannya udah tadi tuh. Jual belinya udah kepikir begitu mau sholat udah kepikiran, nggak hilang di dalam sholat ya, akhirnya gelisah, nggak tenang, nggak merasa berhadapan kepada Allah, nggak nikmat, nggak harmonis ya, di dalam sholat dia berhubungan kepada Allah tuh. Itu kan apa tadi, tabiat yang buruk, hawa nafsu ya, syahwatnya yang ada itu belum dinafikan ya, belum ditundukkan ya, belum disuruh tidur itu hawa nafsunya, masih melek hawa nafsunya ya. Kemana nih perginya, diikutin sama dia, tahu banget itu hawa nafsu ya. Pokoknya begitu Mas, ini harus disadari. Kalau nggak disadari nggak bisa ya. Jangan kita mestinya berpikir, mestinya ya. Kita boleh berpikir begini, kok kenapa sih ya susah buat amat duit rasanya, kenapa sih ya badan rasanya begini amat. Itu kan perlu introspeksi diri kita. Kenapa keuangan kita menurun, kenapa kita jarang banget ketemu sama uang umpamanya, dan kondisi tubuh pun kurang baik. Itu introspeksi diri bagus ya, tentang duniawi kita, tentang ukhrawi kita perhatikan. Kenapa sih ya kita lagi ibadah rasanya begini aja, gelisah itu ibadah, nggak tenang itu hati, nggak ada ketentraman, nggak ada rasa nikmat, nggak ada lezat. Lagi dulu mah pernah jumpain, tapi itu hilang, kok kenapa? Nah ini perlu introspeksi diri, ada apa ini ya, ini harus ya kembali lagi tuh ya,
harus kembali kamu itu, lusuri lagi, pelajari lagi, harus ketemu lagi ya, rasa nikmat ya, rasa tenang, rasa harmonis dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan cuma jogorogannya doang kita. Ya, jogorogannya lagi sholat. Nah, padahal hatinya pikirannya kabur kemana-mana. Ya, itulah kita. Ya, makanya introspeksi. Ya, kita introspeksi itu. Ya, segala kekurangan dan kesalahan kita itu. Ya. Jadi yakum ta'ila sholati, apabila kamu menaikkan sholat, ya bita wastaroita, ada jual beli kamu itu, keinginan kamu. Wakalta, dan keingetan masalah makan, masalah perut. Syarota, masalah minum, makan dan minum keinget, udah diingetin sebelum apa? Sebelum sholat. Nah, biasanya kan orang tuh keingetan lagi sholatnya ya, sedang sholat. Ini sebelum sholat udah keingetan, udah parah ini mungkin. Sebelum sholat udah keingetan ya. Ya, kalau di dalam sholat mau keingetan ya, di dalam sholat tuh namanya ya, umum dah tuh kita ya, karena peringkat keimanan kita tadi baru standar iman ya, baru standarnya. Apalagi ya, wanakah dan kawinnya kamu, keingetan itu ya, keingetan terbayang hal-hal yang semacam itu ya, tatkala kamu mau sholat, tapi ini gua perlu tidur ini itu ya, lebih buru tidur dah ya, gue jigong ini mah, itu baru mau sholat dah ya, mau bangun sholat malam umpama ya, tuh kita hal-hal yang semacam begitu. Biqalbika ya, di dalam hati kamu, biwaswasa watika, dan juga ada dihiasi dengan was-wasnya kamu tatkala kamu menunaikan sholat. Itu kewaswasan yang selalu ada. Ini yang harus dirapihkan. Kalau nggak dirapihkan, nggak diobatin ya susah, yang nggak bakalan bisa. Dibiarkan saja itu ya, itu dibiarkan saja, nggak mau dirobah, nggak mau diperbaharui ya, nggak mau dirapihkan, ketinggalan semuanya itu ya, kita akan tertinggal semuanya itu, akan semakin jauh ya tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila lahu, ditanya kepada itu seseorang, ma dawa zalika, apa sih obatnya gitu ya, apa sih obatnya tuh supaya kalau kita mau mendirikan sholat, hal-hal yang semacam itu nggak terbersit ya di dalam hati, supaya begitu mau mendirikan sholat kita sudah merasa atas perintah Allah, sudah rasanya ingin bertemu ya, ingin ngobrol sama Allah. Begitu tatkala kita wudhu, kita baca basmalah, kita baca niat ya, sudah datang tafakur itu kepada Allah, sudah ada tafakur kekhusyuan di dalam wudhu. Barang siapa yang wudhunya sudah khusyuk kepada Allah, sholatnya akan khusyuk. Tapi manakala wudhunya itu dia nggak khusyuk, insya Allah sholatnya pun nggak bisa khusyuk. Itu ya, coba di wudhunya bikin khusyuk pada Allah, insya Allah. Makanya ada sholat syukril wudhu, bersyukur ya dengan wudhu tadi, dia diberikan oleh Allah khusyuk tatkala dia wudhu, dan berikan nikmat dan kemudahan oleh Allah untuk berwudhu. Dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat wudhu namanya, yaitu syukril wudhu. Usul sunnatan li syukril wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah ya wudhu, atau sholat sunnah syukur wudhu 2 rakaat lillahi ta'ala, untuk bersyukurnya kepada Allah. Ini sholat wudhunya udah nggak pernah dikerjain ya, tinggalin udah itu. Makanya jauh, jadi hati itu selalu repot terus rasanya hati kita ya, pikiran kita jadi selalu repot mulu akhirnya, karena masalah hubungan kepada Allahnya berkurang. Begitu banyak hubungan kepada Allah ya, nggak ada repot di dalam hati kita itu ya, nggak ada repot di dalam pemikiran hati
hati kita Allah yang semuanya akan mengurusinya, menggerakkan segala sesuatunya. Dari wudhu tadi ya, obatnya tuh, perhatikan dari situ. Qala dijawab, orang berkata itu tasfiyatul luhmatika minal haram wa syubhah, yaitu dengan mensucikan suapan kamu minal haram, dari barang haram, wa syubhat, dan dari barang syubhat. Pertama ya, supaya tidak terbersit di saat kita ibadah itu, menjadi hati menjadi enggak kacau ya, hati kita ada kekhusyuan, ada kenikmatan, ada semangat dalam rangka kita ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah makanan yang masuk ke dalam mulut kamu itu harus halal murni. Ada halal murni, halal yang tidak ada kandungan lain, yang nggak ada syubhat di situ. Ya ini mah haram-haram dikit, nggak ada begitu, nggak ada. Ya haram-haram dikit, nggak ada syubhat, nggak ada haram. Syubhat itu terletak di antara halal dan haram. Ya. Nah itu yang paling pertama, murni. Ya, bikin murni itu makanan kita. Artinya murni kehalalannya, bukan wujudnya yang haram, tapi manawiyahnya secara hukum haram. Satu. Ya. Wadawa usani, dan obat yang keduanya mukhalafatun nafs, yaitu berperang dengan hawa nafsu, bertentangan dengan hawa nafsu, lawan itu hawa nafsu fima, terhadap perkara ta'muruka bi, yang dijaga, yang diperintahkan kepada kamu bihi, pada itu mah. Lawan apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu ya, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu itu lawan itu. Min ketika bil manami ya, lah apa perintah-perintahnya hawa nafsu itu, keinginannya menentang segala atau menunaikan apa yang dilarang oleh Allah. Tuh. Menentang atau melakukan yang dilarang oleh Allah, itu keinginan hawa nafsu. Lihat kemarin pagi-pagi pada subuh ngobrol-ngobrol ya, kenapa syaitan itu enggak pernah males ya. Pernah ngeliat gak setan males? Ada manusia yang males ya, tapi setan selalu giat, selalu rajin, selalu gak pernah putus asa di dalam kerjanya mengganggu manusia. Itu keimanannya, gak pernah ada putus asanya tuh setan ya, terus dia usahakan ya, rajin selalu, kapan aja dia itu ya, gak pernah ada malesnya. Untuk apa? Mengganggu manusia Bani Adam ini supaya tergelincir di dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Padahal dia diancam oleh Allah, diancam azab. Coba ambil positifnya ya, jangan kalah sama setan, rajin banget dia, padahal dia diancam. Kenapa kita yang dijanjikan oleh Allah ya, dengan surga, dengan neraka, kemudian kita menjadi malas ya, kita kalah sama setan. Itu di bidang apa? Di bidang rajin yang ganggu umat manusia ya. Tuh, makanya harus rajin kita di bidang duniawi, rajin kerja, jangan malas, belajar jangan malas ya, ibadah jangan malas, harus rajin itu ya. Jangan kalah sama setan yang diancam sama neraka aja dia masih rajin kerjanya. Ya, teman neraka rajin kerjanya coba tuh ya. Nah, ijain za'zal abdu min kalimatin dakha fi qalbihi ya, wa qallaqa udifa illahi ukhra ya. Habis itu nanti apabila terkejut seorang hamba dengan satu kalimat ya, yang datang di dalam hatinya itu, dan kemudian bertambah ya kepada dia itu dalam kalimatnya nanti ya. Ini jadi obatnya adalah yang pertama, makanan harus halal, pakaian harus halal ya,
jangan ada yang syubhat. Yang syubhat itu samar-samar ya, antara halal dan haram, samar-samar. Kemudian obat yang kedua adalah ya tadi melawan hawa nafsu dari ajakannya dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah ya. Segitu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Malam ini kita sholat taubat 2 rakaat, sholat du'a 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, kemudian kita sujud hajat. Banyak sekali hajat kita kepada Allah ya. Hajat kita ingin dijaga iman Islam oleh Allah. Hajat kita itu selalu berikan taufik dan hidayah. Hajat kita itu ingin mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Hajat kita itu ingin mendapatkan ridhonya. Hajat kita itu ingin husnul khotimah dalam keadaan iman apabila sakratul maut. Hajat kita itu ingin berkah ya, setelah kita di alam kubur kita selamat, itu hajat kita itu. Kemudian di alam barzah ya, di alam padang mahsyar kelak kita ingin selamat, itu hajat kita. Masuk ke dalam tempat yang bahagia dengan ridho Allah, itu juga hajat kita. Banyak sekali hajat kita. Nah itu yang dimasukkan sholat hajat ya, ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nanti setelah itu kita tawassul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ya Allah, yunazzilul malaikata birruhi min amri min ibadi ma yasha anjarantahu la ilaha illa ana fattaqun ya hayyu ya qayyum ya jalal wal ikram ya rabbal arsyil azim badiyas samawati wal ardh ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarif qulubana li ta'atika wa ala dinika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah ya